Good morning church, selamat pagi dan selamat datang di ibadah online IFJF Bandung dimanapun Bapak Ibu menyaksikan ibadah ini. Kami juga hendak menyambut untuk Bapak Ibu dari IFJF Batam maupun IFJF lainnya yang ikut tergabung dalam ibadah online IFJF Bandung. Selamat pagi dan selamat datang. Meskipun kita tidak dapat berkumpul bersama-sama, tetapi kita percaya bahwa di tengah-tengah kita hadirat Tuhan tetap ada dan Roh Kudus tetap menaungi kehidupan keluarga kita di rumah masing-masing. Untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali tergabung dalam ibadah online IFJF Bandung, jika Bapak Ibu ingin mengetahui informasi lebih lanjut mengenai iCare maupun informasi seputar gereja IFJF Bandung, Bapak Ibu dapat menghubungi nomor hotline berikut ini dan Bapak Ibu bisa mendapatkan info yang Bapak Ibu butuhkan. Pada pagi hari ini, mari kita siapkan hati kita, mari kita buka hati kita, karena saya percaya Tuhan siap untuk melawat kehidupan Bapak Ibu bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, karena pagi hari ini melalui ibadah online, kami masih bisa dapat beribadah bersama-sama. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan yang tidak terbatas oleh ruang, sehingga dimanapun kami berada, kami percaya di situ hadirat-Mu hadir bersama-sama dengan kami. Oleh sebab itu, kami hendak menyiapkan hati kami buka hati kami Tuhan, kami rindukan rahmat dan lawatan-Mu, dan kami siap Tuhan untuk bisa mengalami Engkau pada pagi hari ini. Kami siap Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Dan sama-sama kita katakan, amin. Shalom semua jemaat Tuhan dimanapun kita berada saat ini. Mengucap syukur karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kita bisa beribadah. Saya mau mengajak untuk kita semua dimanapun kita berada saat ini, untuk kita bisa datang menyembah dan meninggikan nama Tuhan pada hari ini. Semuanya siap? Kita sama-sama berikan yang terbaik bagi Tuhan. Let's go, we worship Him today. Come on! Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Bersorak, nyatakan, Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan, Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Yesus batu penjuru, darimulah keselamatanku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Bersorak, nyatakan, Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan, Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia.
Jesus, thank you, God. In every season, Lord, in every season, Lord, in our life, Jesus, you are here with us, God. Hanya bersamamu Tuhan kami aman, Yesus. He is a powerful God, yet He is a merciful God. So come, church, let's sing, let's worship Him. Thank you, Jesus. This is my revelation, Christ Jesus crucified. Salvation through repentance at a cross on which
Now in Him I live. Oh, Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Come on, church, let's worship Him. Let's worship Him. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You are merciful. You are powerful, powerful. Hallelujah, hallelujah. I worship you, Yes, Lord. Jesus. Yes, Jesus. Hallelujah. I live in you, Lord. Fill in this room with I worship. stand for you, Fill Lord. in this room with your Holy One. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Karena begitu besar kasih Allah, sehingga Ia memberikan kita anaknya tunggal dalam kehidupan kita semua. Yes, amen. Kita percaya bahwa apapun selama ini yang kita dapatkan, segala berkat yang telah kita dapatkan pada hari ini, itu semua karena Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita semua. Come on, we will sing this song. The Lord bless you and keep you, and make His face shine upon you, be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you, make His face shine upon you, and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Come on, lift your voice. Amen. 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 The Lord bless you and keep you, make His face shine upon you, and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. We receive your glory, Lord. Amen. 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 May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and your children, and your
your family, and your children, and your children, and your children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, He is with you, in the morning, in the evening, in the coming and you're going, in your weeping and rejoicing. He is for you, 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 He is for you. Amen. Amen. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and your children, and their children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, He is with you, in the morning, in the evening, in the coming and the going, in your weeping and rejoicing. He is for you, 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 He is for you. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, He is with you, in the morning, in the evening, in the coming and the going, in your weeping and rejoicing. He is for you, 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 He is for you. Take a look. Pada saat ini, kita akan menaikkan beberapa pokok doa yang menjadi kerinduan dan pergumulan saudara-saudara kita. Tetapi sebelumnya, jika ada dari Bapak Ibu yang juga ingin didoakan ataupun rindu untuk bisa mengikuti pelayanan konseling, Bapak Ibu dapat menghubungi hotline number berikut ini karena kita mau untuk berdoa bagi Bapak Ibu dan kita mau untuk bisa membantu pergumulan yang sedang dihadapi. Pagi hari ini, mari kita satukan hati, mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan untuk rahmat dan lawatan-Mu di tengah-tengah kami. Kami bersyukur Tuhan untuk hadirat-Mu yang bisa kami rasakan pagi hari ini ada bersama-sama dengan keluarga kami.
Kami percaya Tuhan bahwa dalam setiap langkah kami, Engkau ada bersama-sama dengan kami dan Engkau menyertai kami di tengah-tengah zaman yang tidak pasti ini. Pada pagi hari ini, kami hendak menaikkan beberapa pokok doa yang menjadi kerinduan saudara-saudara kami. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang mau mendengar doa kami dan Engkau adalah Allah yang mau terlibat dalam setiap pergumulan yang kami hadapi. Kami hendak berdoa Tuhan bagi mereka yang merasakan efek pandemik dalam hal keuangan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Jehovah Jireh, Allah yang mampu mencukupkan segala kebutuhan kami. Biar penyertaan-Mu ada Tuhan bagi saudara-saudara kami yang merasakan efek pandemik ini dalam hal keuangan. Kami juga hendak berdoa bagi mereka yang sedang sakit jantung, diabetes, maupun dalam pemulihan pasca stroke. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah dokter di atas segala dokter, bahwa tidak ada satu penyakit pun yang tidak mampu Engkau sembuhkan. Kami serahkan Tuhan pergumulan saudara-saudara kami ini hanya ke dalam tangan-Mu. Berdoa juga bagi mereka yang sedang mengikuti ataupun akan melalui tes dan presentasi online. Biar hikmat yang daripada-Mu saja Tuhan ada bersama-sama dengan mereka, sehingga mereka bisa melalui prosesnya dengan baik. Dan juga berdoa bagi mereka yang sedang menunggu kelahiran bayi agar dapat berjalan lancar. Biar Engkau yang sertai Tuhan seluruh proses yang harus diikuti. Biar Engkau juga yang tuntun mereka Tuhan, dan biar Engkau juga yang berikan ketenangan sehingga bayi yang dilahirkan bisa dalam keadaan baik dan segala prosesnya bisa berjalan dengan baik. Kami angkat Tuhan seluruh pokok doa ini hanya dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan tidak ada satu hal pun yang mustahil bersama-sama dengan Engkau. Biar kami angkat seluruh pokok doa ini, menyerahkan seluruhnya hanya dalam tangan-Mu saja. Dan semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Halo Jemaat IFGF ataupun bagi Anda yang baru pertama kali ikut online service ini. Welcome to Cutting Edge News edisi di rumah aja. As we know, kita lagi berada di tengah pandemi ini, tapi kita bersyukur karena kasih Tuhan yang selalu bisa kita rasakan. So let's learn from Jesus to love one another genuinely. Nah, IFGF Bandung setiap minggunya akan mengadakan Instagram Live bersama narasumber-narasumber yang inspiring, tentunya yang akan memberikan kepada kita perspektif yang baru hari-hari ini. Nah, jadi jangan lupa untuk follow Instagramnya di @ifgfbdg, dan jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channelnya untuk live streaming ibadah setiap minggunya. Terima kasih bagi Anda yang sudah menunjukkan kepedulian kepada kota kita ini. Bantuan masih bisa diberikan dan kami akan memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran kepada mereka yang membutuhkan. Untuk info selanjutnya bisa menghubungi hotline gereja. Sekali lagi, thank you for your generosity. Persembahan akan dilakukan secara online melalui nomor rekening berikut ini atau dengan caranya scan QR Code yang ada di layar. Selamat memberi! Nah, selain itu juga banyak konten-konten yang ditulis oleh pastoral team di Cutting Edge Magazine yang pastinya bisa memperlengkapi kita lebih lagi. Nah, bagi Anda yang belum mendownload, bisa langsung aja ke website IFGF di www.ifgfbandung.org. Mari kita terus mengimprove diri kita, salah satunya dengan cara ikut kelas Bible Study yang akan diadakan tanggal 13 dan tanggal 18 Mei jam 7 sampai jam 9 malam via Zoom. Akan dibawakan oleh Pastor Sam sendiri yang akan membahas kitab Kisah Para Rasul. Segera register diri Anda sekarang juga di link berikut karena tempatnya sangat terbatas. Hai Church, saya yakin Anda semua udah pasti pada kangen sama tempat ini. Yes, hari ini saya ada di The House
Dan sementara Anda semua quarantine di rumah, pembangunan The House tetap berjalan. Dan hari ini kita akan lihat sama-sama sudah seperti apa The House. Oke? Sebelum itu, masker harus kita pakai. Oke? Come on. Yes, this is kitchen. Wow. Ya, ini tribun. Tempat baru yang mungkin Anda belum pernah sadar. Sekian perjalanan saya di The House hari ini. Bagi Anda semua yang rindu terlibat di dalam pembangunan The House, Anda bisa transferkan ke rekening di bawah ini. Dan jangan lupa kirimkan WhatsApp sebagai konfirmasi. Oke, see you church. God bless you all. Woo. Selama 2 bulan stay di rumah, banyak hal baru yang saya lakuin di masa karantina ini. Contohnya saya jadi lebih sering berolahraga, dan juga mulai belajar masak. And in this Mother's Day, I wanna give my mom a surprise. Nih, Happy Mother's Day! Thank you. Happy Mother's Day untuk para ibu di luar sana. That's all for today. Happy Sunday and God bless you. Courageous. Kind. Trusted. Kind. Creative. Kind. Talented. Helpful. My best friend. Helpful. My best friend. Super mom. Great. More comes, I'll be on my own, feeling faded off. I don't know when tomorrow comes, tomorrow comes, tomorrow comes.
Mari jemaat Tuhan, hari ini kita akan mengadakan dedikasi anak. Saya percaya bahwa dedikasi anak adalah salah satu ekspresi iman kita kepada Tuhan. Dan juga kita belajar menyerahkan anak-anak kita kepada Tuhan. Dan kita percaya masa depan mereka aman dalam tangan Tuhan dan luar biasa. Dan bukan cuma itu, tapi juga dedikasi anak itu bicara mengenai tentang bagaimana orang tua berkomitmen untuk mengajar dan mendidik anak-anak untuk takut akan Tuhan. Mari sama-sama kita mengangkat tangan kita dan mendoakan anak-anak yang akan diserahkan kepada Tuhan. Hari ini aku berdoa untuk anak Gevarel Nugraha. Aku berdoa ya Bapak untuk satu kerelaan untuk melakukan begitu banyak hal membantu orang lain. Aku berdoa ya Bapak untuk seorang yang lembut hati, seorang yang dengan mudah bisa ada belas kasihan dalam kehidupannya. Aku melihat dia akan mengadakan begitu banyak perjalanan dalam kehidupannya. Dan aku berdoa apapun yang dipegang berhasil ya Tuhan. Aku berdoa ya Bapak biar menjadi leader, pemimpin dimanapun dia berada ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa ya Bapak untuk anak Felisa Klerin saat ini ya Tuhan. Aku berdoa ya Bapak, sungguh ya Bapak ada satu kreativitas atas anak ini ya Tuhan. Tangannya akan Kau pakai ya Bapak untuk menghasilkan begitu banyak hal yang luar biasa. Aku berdoa ya Bapak saat ini ya Tuhan biar ada multi talent, multi color ya Bapak. Biar ada satu gifting yang mengalir dalam kehidupannya ya Tuhan. Biar dia bisa membawa joy dalam kehidupan semua orang di sekelilingnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa Tuhan untuk anak Eleanor Gracie Laksana ya Tuhan. Aku berdoa ya Bapak saat ini ya Tuhan. You are a worshipper. Engkau adalah penyembah. Engkau adalah penyembah Tuhan yang benar. Engkau adalah penyembah Tuhan yang hidup, yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Aku berdoa ya Bapak biar satu kuasa untuk menyembah Tuhan ada dalam kehidupannya ya Tuhan. Aku berdoa Tuhan untuk the gift of miracle dalam kehidupannya ya Bapak. Dia berdoa untuk orang sakit, maka orang sakit menjadi sembuh. Mari ya Tuhan Kau berkati dia dengan luar biasa. Mari ya Tuhan aku berdoa ya Bapak saat ini ya Tuhan untuk Shane Jefferson Widianto ya Tuhan. Aku berdoa untuk Shane ya Bapak saat ini ya Tuhan. Aku berdoa ya Bapak untuk hikmat mengalir dari mulutmu. Aku berdoa ya Bapak untuk kata-kata yang bijak, penuh dengan segala macam pengetahuan keluar dari mulutmu. Engkau akan dipanggil sebagai seorang yang wise, seorang yang mempunyai begitu banyak hal yang dibukakan oleh Tuhan. Biar Engkau pakai untuk kemuliaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa ya Tuhan untuk Amy Renata Kusika ya Bapak. Aku berdoa ya Bapak saat ini ya Tuhan. Dia adalah orang yang membawa peace, the message of peace. I see that your feet filled with peace. Wherever you walk, kemanapun engkau berjalan akan ada peace. You will go here and there, preach the gospel of Christ. Engkau akan pergi ke sini dan ke sana untuk memberitakan firman. Ada begitu banyak orang yang akan under your leadership. I pray that the mantle of leadership be upon you in Jesus name. Aku berdoa ya Bapak untuk Faith Abraham sukses ya Bapak. Kami berdoa ya Tuhan saat ini ya Tuhan Engkau berkati dia ya Bapak. Aku percaya ya Bapak begitu banyak doa telah dinaikkan atas dia oleh orang tuanya dan begitu banyak orang benar ya Tuhan. Aku berdoa ya Bapak sungguh ya Tuhan anak ini ya Bapak bisa ya Bapak mewujudkan lebih daripada harapan orang tuanya. Mari ya Bapak, terima kasih ya Tuhan. Semua anak-anak ini Tuhan biar pengurapan dari Tuhan turun atas mereka ya Bapak. Engkau yang jagai mereka dari segala yang jahat. Engkau jagai pergaulan mereka nantinya. Bahkan pada waktunya Engkau akan berikan jodoh yang sesuai dengan kehendak-Mu yang bisa memancarkan sinar kemuliaan-Mu dalam kehidupan mereka. Tutup bungkus dengan darah-Mu, pagari dengan malaikat-Mu in Jesus name. Haleluya Yesus, kami juga menyerahkan kepada kedua orang tua yang akan mengasuh mereka, yang akan mendidik mereka, biar mereka mendidik dengan takut akan Tuhan dan juga dididik dengan sesuai dengan firman Tuhan. Pakai hidup mereka Tuhan, apapun segala kebutuhan mereka yang diperlukan untuk keperluan anak mereka Tuhan, sediakan semua. Dan kami percaya bahwa Engkau sendiri yang ada di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami berdoa penyertaan Tuhan juga ada dalam kehidupan orang tua mereka, dan Tuhan berikan hikmat marifat untuk supaya bisa mendidik semua anak-anak mereka untuk hidup dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan juga semua keluarga yang tadi menyerahkan anak-anak mereka ke dalam tangan-Mu, ke dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Hello Church, Happy Sunday. Hari ini kita akan dilayani oleh seorang hamba Tuhan yang merupakan mentor saya, sahabat baik, dan beliau juga merupakan guru dari banyak hamba Tuhan IFGF di seluruh dunia.
Beliau adalah Pastor Daniel Hanafi, Gembala Sidang dari IFGF Los Angeles, Amerika. Dan beliau juga merupakan salah satu anggota dari Eksekutif Apostolic Team yang membawahi begitu banyak gereja di mana-mana. Dan hari ini kita juga mau mengucapkan selamat untuk Pastor Daniel Hanafi, baru saja menjadi kakek. Selamat atas kelahiran cucu yang pertama, Luke. May the force be with you. Dan hari ini kita semuanya akan penuh dengan sukacita menerima kebenaran firman Tuhan. Let's get ready. Shalom, selamat pagi saudara-saudara sekalian di IFGF Bandung yang saya kasihi. Wow, luar biasa kita bisa bertemu lagi. Kalau nggak gara-gara corona, kita nggak ketemu begini sering. Luar biasa sekali, saya bisa berkunjung di sana. Minggu lalu saya ada di 7 tempat, saudara, di berbagai kota, di berbagai negara. Wah, luar biasa, saya sangat menikmati, nggak usah pergi kemana-mana, bisa berkunjung dengan sahabat-sahabat saya. Dan pertama-tama, what a grand day it is, what a grand Sunday it is, what a grand, beautiful service we have, and how grand is Jesus' love for us. And you gotta know, grand is the first word in grandpa. Hallelujah. Yeah, I'm a grandpa. Hello. Hari ini saya akan lihat cucu saya yang pertama, Luke Elliot Gunawan. Wah, senang sekali. Saya sudah membayangkan nggak tahu berapa lama. Cuma bisa lihat fotonya karena nggak boleh datang ke hospital, nggak boleh berkunjung. Tapi hari ini saya akan ketemu. Thank you untuk yang mengucapkan selamat. Saya senang sekali, puji Tuhan. Ada sukacita yang luar biasa pada hari ini. Nah, kita sudah sedang berada di dalam satu seri yang namanya The Genuine Test. The Genuine Test. Minggu lalu saudara bicara tentang no. Dan bagaimana seperti dalam COVID-19 ini mereka, 1 tahun itu ya. Mending lah, saya di rumah cuma sama istri, nggak perlu sama jerapah dan orangutan dan sebagainya kayak si Nuh. Ya. Tapi dan mudah-mudahan tidak usah sampai 364 hari. Ini udah 2 bulan, saya udah merasanya cukup sekali. Tapi we're talking about the genuine test. Hari ini saya akan bicara tentang seorang bernama Nehemia. Dia juga mengalami suatu genuine test. Saudara, tesnya apa? Tesnya tembok Yerusalem runtuh. Sudah 100 tahun runtuh. 94 tahun sebelumnya Bait Allah udah dibangun. Habis itu ditinggal 46 tahun. Dan sekarang dia menghadapi keadaan yang tercemar, umat Tuhan tercemar. Karena mau menyembah Tuhan di Bait Allah, tembok itu runtuh, musuh itu keluar masuk seenaknya. Saudara, di Indonesia saudara tahu kan, di rumah-rumah itu semuanya tembok, belakang, kiri, kanan, dan sebagainya. Kenapa saudara? Kalau enggak ya pencuri keluar masuk seenaknya sendiri. Tembok itu perlu. Tapi seringkali kehidupan kita juga seperti kehidupan yang temboknya runtuh, saudara. Musuh itu keluar masuk seenaknya sendiri. Hari ini kita oke, besok jatuh dalam dosa. Hari ini oke, besok tergoda sekretaris. Apa saja saudara, hidup kita ini seringkali juga temboknya runtuh. Tuhan ingin tembok itu dibangun kembali. Tuhan menginginkan kita menjadi the restorer of the wall. Bagaimana dengan keluargamu? Apakah tembok keluargamu runtuh? Anak-anak saudara hari ini oke-oke semuanya, makan malam sama-sama, semuanya manis. Besok pulang ke rumah udah kena narkoba, rambutnya hijau, anting-antingnya 12. Saudara, saya tidak menghakimi orang yang rambutnya hijau, anting-antingnya 12. Kalau memang tadinya begitu, kita sambut dengan luar biasa ke rumah Tuhan. Tuhan mengasihi dia apa adanya. Tapi kalau tadinya udah enggak bukan yang model begitu, tiba-tiba menjadi begitu, itu namanya kehilangan jati diri, saudara. Saya kadang-kadang heran, orang udah mengenal kebenaran, baru terlambat mau pasang segala macam. Itu agak terbalik semestinya. Tapi saudara, tembok itu runtuh dalam banyak keluarga. Runtuh, saudara. Tidak ada integritas, tidak ada kejujuran, tidak ada kesetiaan. Dan musuh keluar masuk semaunya sendiri. Bisa lewat arisan, bisa lewat
sekretaris, bisa lewat apa saja. Nah, Nehemia hidup di dalam keadaan demikian. Nah, saudara, kita akan baca mulai dari Nehemia pasal yang pertama, ayat yang pertama. Riwayat Nehemia bin Hakalia. Pada bulan Kisleu tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung. Selama beberapa hari aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Kami telah sangat bersalah terhadap-Mu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah Kau perintahkan kepada Musa, hamba-Mu itu. Saudara, ini tes yang pertama. Namanya the test of a repentant heart. Tes hati. Apakah hatimu itu keras atau lunak? Tes mengenai hati yang cepat bertobat atau enggak bisa bertobat alias ndablek. Saudara, ini is a test of a repentant heart. Saudara, kita dalam keadaan COVID-19 ini, saudara, semestinya ini menjadi tes kita juga. Karena saudara harus ingat, setiap kali ada bencana, malapetaka, hal yang berskala besar seperti ini, sebenarnya kita ini harus berpaling kepada Tuhan. Saya tidak mengatakan Tuhan yang ngirim tsunami, Tuhan yang ngirim COVID-19, bukan itu, saudara. Itu suatu misteri yang saya nggak bisa ngerti saat ini. Apakah Tuhan izinkan, Tuhan kirim, atau apa posisinya mungkin nggak. Tapi yang jelas, saudara, judgment always begins in the house of God. Rumah Tuhan itu tempat di mana kita ini pertama-tama harus mawas diri, koreksi, bertanya kepada Tuhan. Ujilah aku dan cobalah aku ya Tuhan. Is there any wicked ways in me? Apa ada yang jahat di dalam kehidupanku? Saudara, itu semua kejadian-kejadian yang buruk. Semestinya itu merupakan corong, pengeras suara dari Tuhan yang mengatakan, kembali kepadaku, kembali kepadaku. Saudara, judgment begins in the house of God. 1 Petrus 4 ayat 17. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Saya mendengarkan khotbah banyak di internet hari-hari ini selama sebulan terakhir ini. Semua orang stuck di rumah, semua gereja online. Saya dengerin khotbah-khotbah banyak sekali. Khotbah-khotbah yang memberikan semangat, memberikan uplifting message, suatu berita yang mengangkat kita dan menghibur dan memberikan janji, pengharapan, semuanya baik. Tapi kok nggak banyak ya yang memberitakan tentang pertobatan, tentang koreksi diri. Kita ini ada salahnya nggak? Jangan-jangan kita ini mengalami penghakiman. Saudara, kalau saudara baca kitab Amos, itu isinya penghakiman semua. Amos pasal 4, saudara. I gave you empty stomachs in every city and lack of bread in every town. Yet you have not returned to me, declares the Lord. Sekalipun aku ini telah memberi kepadamu gigi yang tidak disentuh makanan di segala kotamu dan kekurangan roti di segala tempat kediamanmu, namun kamu tidak berbalik kepadaku, demikianlah firman Tuhan. Habis itu masih ada 5, saudara. Aku menahan hujan dari kota ini, aku mengadakan kelaparan, tapi kamu tidak kembali kepadaku. Engkau tidak kembali kepada Tuhan. Aku memberikan tulah-tulah seperti di Mesir, tapi engkau tidak kembali. Aku membunuh teruna-terunamu, tapi engkau tidak kembali.
Sebentar saudara, sebelum saudara nekat menghakimi Tuhan. Kalau Tuhan yang baik kok begitu sih? Saya nggak bisa, bagaimana saya bisa menyembah Tuhan yang sadis? Saudara, Tuhan itu nggak lagi minta izin atau minta approval dari kita untuk jadi Tuhan. Dia itu Tuhan, kita bukan. Let's deal with this. Itu kenyataannya. Kita mau protes, mau mengacungkan tinju di udara dan sebagainya, mau mengatakan aku tidak bisa mempercayai Tuhan yang begini. Look, kalau Tuhan itu, if God is small enough for your brain to understand, He is not big enough to solve your problems. Kalau Dia cukup kecil untuk kita mengerti, mungkin Dia tidak cukup besar untuk menolong kita dan menyelesaikan masalah kita. Saudara, Dia lebih besar dari kita. Tidak mungkin manusia mengerti semua jalannya Tuhan. Nah saudara, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Makanya dalam segala malapetaka yang digambarkan oleh Amos sampai 5 malapetaka, semua itu sama ujungnya. Tetapi kamu tidak kembali kepadaku. Tetapi kamu tidak kembali kepadaku. Aku menahan hujan, kamu tidak kembali kepadaku. Kamu kelaparan, kamu tidak kembali kepadaku. Aku memberikan penyakit sampar, kamu tidak kembali kepadaku. Loh, daripada kita fokus di bagian pertamanya dan menghakimi Tuhan. Kenapa dia kirim penyakit sampah? Kenapa dia membunuh teruna-teruna? Kenapa dia menahan hujan? Kalau memang dia Tuhan, kenapa dia... Udah, itu bukan urusan kita. Kita tidak punya posisi untuk menghakimi Tuhan. Apakah nggak lebih baik kita fokus kepada pertanyaan yang sama di lima hal ini? Tetapi kamu tidak kembali kepadaku. Lah bukannya kita mestinya fokus ke situ aja. Let's have a repentant heart. Mari kita punya hati yang cepat bertobat. Sehingga kita ini tidak berjalan dengan keangkuhan, seolah-olah kita yang paling benar dan kita nggak ada urusan dengan segala yang terjadi, kita abaikan. Kalau ada sesuatu yang nggak benar, ya kita tanya dong sama Tuhan, apa ada sesuatu yang tidak berkenan kepadamu? Sehingga kita hidupnya makin lama makin benar, saudara. Kita juga nggak perlu menghakimi orang kalau orang mengalami malapetaka. Nah lo, itu berarti kamu ada, bukan itu sama sekali. Itu tidak benar, saudara. Kita disuruh mencek diri sendiri, saudara. Ini ya, 2 Tawarikh 7 ayat 13. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan. Bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi. Bila mana aku menyelepaskan penyakit sampar di antara umatku. Wow. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Bukankah itu yang kita butuhkan saat ini, bahwa Tuhan memulihkan negeri kita? Amin, saudara. Dampak ekonomi dari coronavirus ini nggak kebayang loh, saudara. 60% penduduk Los Angeles saat ini tidak ada kerjaan, di PHK atau di furlough-kan. Saudara, akibatnya nanti bagaimana? Saya udah nggak kebayang. Saya kemarin ini lihat peta, begitu banyak titik-titik di seluruh dunia. Itu oil tankers, ratusan, saudara. Semuanya nggak bisa merapat ke pelabuhan karena nggak ada yang bisa menerima minyak. Karena minyak saat ini udah nggak ada yang pakai, pesawat terbang nggak ada yang terbang, mobil-mobil semua diparkir di rumah. Sehingga minyak itu tidak bisa diturunkan, tetap di kapal-kapal. Setiap yang di kapal itu satu hari 30.000 US dollar harganya. Itu ratusan kapal. Aduh, saya nggak kebayang dampak ekonomi. Bukankah kita membutuhkan pemulihan? Nah, daripada kita mulai sok-sokan menghakimi Tuhan gitu ya. Terus mengatakan, masa Tuhan menutup langit meniadakan hujan? Masa Tuhan nyuruh belalang menghabiskan panenan? Masa Tuhan menyelepaskan penyakit sampah? Udahlah, itu bukan urusan kita. Kita fokus bagian ini aja. Ini tergantung kita, bukan tergantung Trump, Xi Jinping, atau Pak Jokowi. Tergantung kita, umatku yang atasnya namaku disebut. Suruh apa? 1, merendahkan diri. Humble. Artinya apa? Ya itu seperti tadi, nggak usah urusan kenapa Tuhan begini, Tuhan begitu. Kita suruh merendahkan diri. Berdoa, nomor 2. Mencari wajah Tuhan. Berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Kalau saudara jalannya udah nggak jahat, ya udah nggak apa-apa. Berdoa saja buat yang lain. Tapi kalau saudara menemukan ada jalan yang jahat di dalam kehidupanmu, ya bertobatlah. Ini coronavirus masih mild nih.
memberikan peringatan bagi banyak mungkin bapak-bapak yang suka massage itu, happy ending dan sebagainya. Ini udah bubar kan sekarang semuanya. Nggak ada yang bisa lagi. Pelacuran bubar. Industri pelacuran tutup. Nggak ada yang berani pergi. Bagus sekali. Dulu bapak-bapak bisa nggak menjadi imam di keluarganya, nggak pernah ada waktu buat istrinya, buat anaknya, karena banyak excuse, banyak alasan, sibuk. Padahal sibuk juga mungkin bisa nyeleweng sama orang lain, bilangnya perjalanan kantor dan sebagainya, tapi nyeleweng atau punya kencan dengan siapalah dan sebagainya. Udah nggak ada, berhenti semua berhenti kerja di rumah. Sekarang buktikan, kamu tuh imam apa bukan? Kamu seorang a godly husband atau bukan? Udah gak ada alasan lagi. What a great opportunity untuk bertobat, saudara. What a great opportunity untuk menjadi apa yang Tuhan telah panggil kita. Para husband, ayo, ini waktunya sekarang. Kamu di rumah, udah gak ada alasan. Udah, itu semua berhenti. Ya saya gak ngatakan semua saudara begitu, tapi kalau yang ada ya saudara, ini waktunya bertobatlah sudah. Tuhan memberikan cara, mungkin saudara kalau nggak ada gini nggak tahu gimana berhentinya. Di Amerika tuh ada loh, ashleymadison.com. Itu website untuk orang-orang yang mau nyeleweng, cari orang lain yang juga mau nyeleweng juga. Gila ya, udah akhir zaman loh ini. Bubar semua sekarang, berhenti kan. Siapa yang mau pergi-pergi mau ketemu-ketemu? Semua restoran, semua bar, semua nightclub tutup. Itu kan semua aktivitas itu ketemunya di bar sama nightclub. Lounge, all those things, bubar semuanya. Istri saya kerja di hospital, dia bilang udah nggak ada lagi accidents drunk driving. Tiap hari ada di sini. Apalagi weekend, begitu penuh emergency room gara-gara drunk driving. Habis bubar, semua bar tutup. Saudara, ini Tuhan izinkan sesuatu yang baik. Ada suatu udara segar, di mana kita bisa dikasih reset button untuk mulai lagi dengan baik, dengan benar, dengan jujur. Bertobat, saudara. Bertobat. Buat komitmen, aku akan jadi imam di keluargaku. Aku adalah representatif Kristus Yesus di dalam keluargaku. Aku ini harus meletakkan hidupku, nyawaku buat istriku. Mulai melayani. Saudara, layani istrimu, layani anak-anakmu. Haleluya. Ini ya tergantung umat Tuhan, bukan tergantung yang lain. Menurut firman Tuhan, kalau umatku yang atasnya namaku disebut, itu kan kita, siapa lagi? Kita kalau kita merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, berbalik dari jalan yang jahat, Tuhan akan mendengar doa kita, dan mengampuni dosa kita, dan memulihkan negeri kita. Saudara, tes yang pertama, the test of repentant heart. Apakah hatimu mudah bertobat? Saya berdoa, bahwa hari ini hatimu lembut. Ketika saudara dengar kata-kata ini, jangan keraskan hatimu. Tapi bertobat, saudara. Yang kedua, saudara, adalah ini. The test of faithfulness and trustworthiness. Tes kesetiaan dan apakah kita ini bisa dipercaya. Ini Nehemia 1 ayat 11. Dikatakan ketika itu aku ini juru minuman raja. Aku ini juru minuman raja. Jadi juru minuman itu ya agak menghina juga, terhina juga loh saudara. Karena you tahu kan Nehemia ini sebetulnya orang pinter. Nanti dia jadi gubernur dan sebagainya. Tapi kalau jadi juru minuman, otaknya gak ada yang dipakai, talentanya gak ada yang dipakai. Skillnya gak ada yang dipakai, yang dipakai cuma badannya doang. Kenapa saudara? Karena juru minuman itu bukan bartender loh. Bartender lain lagi, ini juru minuman tugasnya cuma satu. Makanan raja dia makan dulu, minuman raja dia minum dulu. Kalau dia gak mati, kalau dia selamat, baru dimakan sama raja. Kalau dia kelojotan berbusa, raja akan mengatakan, oh ternyata ada yang mau meracun saya. Itu benar-benar pekerjaan yang cuma dipakai badannya seperti kelinci percobaan saja. Perlu rendah hati, saudara. Tapi bukan hanya itu, saudara. Yang dites di situ apa? Bukan hanya rendah hati, tapi faithfulness, kesetiaan. Karena dia setia, dia minum minuman raja sebelum diminum raja. Satu negeri itu nggak ada yang bisa meracun raja, kecuali dia, kecuali Nehemia. Satu-satunya orang yang bisa ngeracun raja cuma Nehemia. Wow.
raja itu bisa percaya sama dia sampai begitu loh saudara. Trustworthy. The test of faithfulness and trustworthiness. Amsal 20 ayat 6, banyak orang menyebut diri baik hati. Tapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Nah ini modal pertama daripada kehidupan kita kalau kita mau lulus. The test of genuineness dari Tuhan. Dia sedang menguji kita semua melalui pandemik ini saudara. Nah Nehemia kira-kira punya 3 jenjang karir. Pertama-tama jadi juru minuman. Kedua jadi ahli bangunan. Kemudian ketiga dia jadi pemimpin bangsa saudara. Naik terus, luar biasa ya. Jadi tes yang pertama juru minuman itu tesnya adalah tes kesetiaan. Tes kesetiaan dan tes apakah bisa dipercaya. Nah, saudara. Nah, yang berikutnya jadi ahli bangunan. Setelah dia lulus tes itu saudara, dia naik saudara. Berikutnya ini adalah the test of skill and hard work. Mau jadi pemimpin, ahli bangunan gitu ya, engineer, manager dan sebagainya. Mungkin saudara ada di situ dalam kehidupan saudara. Itu yang dites itu skill. Kita nggak bisa, kita setia sih bagus ya setia. Tapi skill juga perlu ada saudara. Bisa hard work juga, bisa punya prestasi dalam kerja keras. Nggak bisa cuman setia tapi malas. Setia tapi nggak bisa apa-apa. Nah ini kita bisa melihat, saya akan dengan cepat melihat bagaimana Nehemia itu ya. Kita baca aja nih di Nehemia 2 ayat yang pertama. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada Raja. Tadi kan bulan Kisleu. Ini sampai sekarang, ini udah nangis tadi tuh. Dia udah nangis. Tapi ini udah bulan Nisan, 4 bulan lewat. Skillnya ini luar biasa. Sabar dan tidak tergesa-gesa. Padahal dia mempunyai minat yang aktif. Itu juga salah satu skillnya saudara. Waktu dia ketemu sama saudara-saudaranya, dia di Puri Susa, mereka datang dari Yerusalem. Kan dia langsung tanya, pertanyaan pertama apa tadi? Bagaimana keadaan saudara-saudara kita? Bagaimana keadaan Yerusalem? Lain dengan orang Indonesia. Orang Indonesia kalau ketemu sama orang, yang pertama tanya apa? Udah makan belum? Itu yang ditanyain. Kalau orang Indonesia pertanyaannya semua sama. Udah makan belum? Mungkin kita dalam masa yang lalu, berapa ribu tahun yang lalu kita mengalami kelaparan mungkin ya. Sehingga itu terpahat dalam DNA kita semuanya. Kita sangat concern. Mau gendutnya kayak apa udahan. Saya udah segini montoknya saudara ketemu sama tante saya sampai pertama-tama tetap ditanya. Denny udah makan belum? Belum. Begitu jawaban orang Indonesia. Tapi kalau ini Hanani datang, tanyain. Dia nggak tanya udah makan belum. Padahal Hanani mungkin berharap-harap juga ya. Habis perjalanan panjang kan lapar dia. Kan ditanya langsung apa? Bagaimana keadaan saudara-saudara kita? Bagaimana keadaan Yerusalem? Wah, dia terpaksa ngomong. Keadaannya nggak baik, mereka wah nangis dia. Mungkin Hanani mikir, waduh nangis, gue dikasih makan nggak? Puasa lagi, waduh udah that's it, goodbye mau makan. Jadi ini prioritas kehidupannya Nehemia itu begitu. Orangnya rohani, nggak mempunyai minat yang aktif terhadap hal-hal yang benar-benar penting secara rohani. Habis itu dia tunggu 4 bulan saudara sampai dia menunggu selama 4 bulan ini, siap-siap. Dia sabar dan tidak tergesa-gesa. Ini kalau saudara mau jadi orang yang lulus tes skill dan kerja keras, sukses dalam pekerjaan, punya minat yang aktif, yang rohani, tapi juga sabar dan tidak tergesa-gesa. Saudara berikutnya, karena aku kelihatan sedih, yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Nah, tukang minuman itu nggak boleh sedih mukanya. Kan ini raja mau minum, ini mau relax kan. Dia udah stres harian, dia mau, gue mau minum deh gitu ya. Udah stres, mukanya sepet lagi. Wah, potong aja kepalanya. Itu benar loh saudara, juru minuman kalau mukanya sepet bisa dipotong kepalanya. Itu menjadi ajaran saya selama ini Summer Mission saudara. Saya katakan selama Summer Mission tidak ada yang boleh ngasih muka jelek.
Kita harus belajar menguasai muka kita, apapun perasaan kita, biar sakit perut, biar enek, biar nggak enak badan, biar nggak enak. Kita harus mendisiplin muka kita untuk selalu memberikan pelayanan yang baik kepada orang lain, karena orang nggak suka lihat muka lu yang sepet, nggak sepet aja udah nggak terlalu bagus, apalagi kalau sepet. Jadi Nehemia dikatakan di sini, karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja, bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu muram, walaupun engkau tidak sakit? Engkau tentu sedih hati, lalu aku menjadi sangat takut. Kenapa mesti takut ini? Bukan dia nanya, raja nanya ini bukan concern. Kenapa mukamu sedih? Kamu kan gak sakit, kamu pasti sedih deh. Galau, emo, kagak, ini bukan. Kenapa muka lu jelek amat? Lu mau gua potong nih kepalanya. I can remove that ugly face right now by removing your head. Maka itu dia jadi sangat takut. Jawabku kepada raja. Nah, menarik, dalam saat-saat tegang, nyawanya terancam. Aduh, aku kelupaan mendisiplin mukaku untuk senyum. Ini nyawaku terancam. Dalam split second, jawabku kepada raja. Apa yang dia jawab? Hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi runtuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Itu resiko besar. Karena yang menghancurkan itu bapaknya dia. Dan dia juga ikut menghancurkan juga. Tapi dia bilang, ya udahlah. Lay it all on the line. If I perish, I perish. Tapi aku tahu ini momen hidup atau mati. Turning point moment right here, right now. Itu prinsip kedua. Tahu waktu Tuhan dan berani mengambil resiko. Mau lulus tes skill dan kerja keras, you harus tahu waktu Tuhan. Dan ketika waktu itu datang, kesempatan itu datang, opportunity comes with danger. What are you going to do? Dia ambil resiko. Dia langsung ngomong, bagaimana aku gak muram? Aku punya beban untuk kota ini. Dia hancur. Udah, that's who I am. Wow, luar biasa. Terus, lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? What? Tiba-tiba semuanya berbalik 180 derajat. What do you want? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. I think this is the shortest prayer recorded in the Bible. Mungkin setengah detik. Makanya bahasa roh itu berguna sekali. Aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja. Nomor 3, senantiasa berdoa dan berhubungan dengan Tuhan. Mau lulus tes skill, ini. Senantiasa berdoa dan berhubungan dengan Tuhan. Jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Padahal kamu yang menghancurkan. Tapi aku akan membangunnya kembali. Tapi aku juga mau tunduk sama kamu, utuslah aku. Wah, ini luar biasa loh saudara Nehemia ini. Dia punya misi yang jelas. Dia tunduk, tidak menjadi pemberontak. Tapi misinya jelas. Take it or leave it, this is who I am. I'm clear about who I am. Misi itu jawaban dari pertanyaan, why do you exist? Kenapa kamu ada? Nah, dia tahu, dia udah punya. Nah, Anda udah tahu nggak kenapa you ada di dunia ini? Anda ngapain di dunia ini? Menambahi CO2, mengambil oksigen, dan bikin sampah di mana-mana. Itu buat apa? Do you have a good answer for that? Jangan-jangan you cuma seperti orang lain di dunia ini yang, ya nggak tahu lah, pokoknya selama di sini ya sudah. Selama gua masih ada di sini, hindari kesakitan, maksimalkan kenikmatan. Kita berbeda, kita dipanggil Tuhan dengan satu maksud. Dia jelas, I am here because I am a builder. Aku akan membangun tembok Yerusalem. Misinya jelas. Lalu bertanyalah raja kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya. Berapa lama engkau dalam perjalanan? How long will it take? Wow. Dan bilakah engkau kembali? When are you coming back? Dan raja berkenan mengutus aku sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Hebat nggak? Dia tahu berapa lama. He knows how long it's gonna take.
Dia punya perencanaan yang matang. Rupanya 4 bulan, dia sabar tidak tergesa-gesa itu. Dia kalkulasi, dia persiapan. Dia bikin projection, ini will go, tahu berapa lama dan sebagainya. Dia punya jawaban ketika ditanya gitu. Orang itu banyak nggak punya jawaban. Berapa lama ini? Oh, ya mudah-mudahan ya kira-kira. No. Nehemia bisa jawab. Dia punya perencanaan yang matang. Berkatalah aku kepada raja. Nah, sekarang nggak ditanyain, dia ngomong, saudara. Jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat. Oh, he knows where he's going apparently. Supaya mereka memperbolehkan aku lalu sampai aku tiba di Yehuda. He googled it up first. What is the rule? Apa persyaratan lewat di sana? Wah, luar biasa. Pula sepucuk surat bagi Asaf. He knows who's in charge. Pengawas taman raja supaya dia memberi aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah. Ya akan aku diami, because I'm not gonna stay outside. The guy is planning everything. Dia mempunyai persiapan yang matang. Dia punya perencanaan yang matang dan mempunyai persiapan yang matang. Dia udah tahu dia butuh apa. Dia butuh surat. Kepada siapa dia harus bawa surat itu? Di mana? Di seberang sungai Efrat. Kemudian dia tahu peraturannya, kemudian dia tahu apa yang dia butuhkan, dia tahu siapa yang in charge. Wow, ini saudara, that skill. You need to build up skill. Right now, dalam waktu coronavirus ini, jangan nonton Netflix, pertajam skill set Anda, saudara. Persiapkan. Something big is going to happen in your life. Are you prepared for it? Hallelujah. Di samping mereka, Benyamin dan Hasub mengadakan perbaikan di depan rumah mereka. Di samping mereka, Azaria bin Maaseya bin Ananya mengadakan perbaikan di samping rumahnya. Mulai dari pintu gerbang kuda, para imam mengadakan perbaikan masing-masing di depan rumahnya. Dia membawa, waktu dia sudah mulai membangun tembok itu, saudara, dia tuh menempatkan orang-orang secara strategis. Ini satu kota nih. You harus ngerti, ini orang-orang yang tinggal di situ kan. Temboknya udah hancur. Mereka udah terbiasa. Berapa puluh tahun mereka nggak bangun. Kok sekarang tahu-tahu membangun? Perbedaannya apa? Perbedaannya tuh Nehemia. Karena dia punya visi buat semua orang. Dia punya visi. Dia tunjukkan, we can be this way. Kita ini bisa begini loh, saudara. Ibrani 12 ayat 2. For the joy that was set before him, he endured the cross. Tuhan Yesus menyelesaikan tugasnya di kayu salib karena ada sukacita yang ditaruh di depan dia. There is a vision of great joy. Ini yang dikomunikasikan oleh Nehemia kepada para orang-orang yang di sana. Look, dulu semua orang mungkin begini, saudara. Dia mau bangun juga, ya ini rumahnya di depannya hancur temboknya. Pencuri datang keluar masuk. Tapi dia mikir, gue capek-capek bangun di sebelah sini, tetangga gue nggak bikin di sebelah sana, ya sama aja mencuri masuk lewat sana, masih datang juga ke rumah saya. Masing-masing berpikir begitu, ya udah nggak ada yang bangun. Tapi Nehemia mempersatukan mereka. Kita akan bangun semuanya sama-sama. Kamu bangun bagian kamu. Tapi look, I will make sure di sebelah sana mereka akan bangun sebelah sana. Jadi orang yang mau disuruh bangun di sini akan berpikir, nggak percuma aku akan bekerja. Jadi memang Nehemia ini mempunyai kepedulian kepada timnya. He really cares. That's how he tells them to build. Dia nggak bilang, mari kita bangun tembok Yerusalem supaya aku jadi terkenal sebagai pembangun tembok. Nggak. Dia bangun tembok supaya kamu ini nggak dikerjain, nggak dipecundangi oleh musuh-musuhmu. Dan supaya kita bisa menyembah Allah dengan baik. Dan supaya bangsa kita ini tidak terpuruk. Bangsa kita akan menjadi umat Allah. Dan kita akan menyembah dia dan beribadah kepada dia dengan benar. It's a great future for everyone. Itu saudara, skill bisa dikembangkan. Intinya apa? Jangan egois. Dia lulus semua tes skill and hard work. Yang terakhir, tes yang berikutnya adalah the test of wisdom and anointing. Karena Nehemiah become a governor. Dia jadi gubernur, saudara. Dia jadi penguasa. Dia jadi pemimpin bangsa. Kenapa dia jadi pemimpin bangsa? Apa dia memang kepingin jadi pemimpin bangsa? Enggak.
Tapi karena skillnya dia membantu semua orang, menolong semua orang, memberikan visi yang baik buat semua orang. Semua orang langsung mau ngangkat dia, saudara. Maka dia jadi seorang gubernur. Tapi ciri-cirinya gubernur, bagaimana sih caranya jadi pemimpin yang diurapi, pemimpin yang punya hikmat. Ini saudara baca 5:14. Pula sejak aku diangkat sebagai bupati di tanah Yehuda, yakni dari tahun ke-20 sampai ke tahun 32 pemerintahan Artasasta, jadi 12 tahun lamanya, aku dan saudara-saudaraku tidak pernah mengambil pembagian yang menjadi hak bupati. Ini for the next level ini, kalau mau wisdom and anointing, saudara harus naik satu tingkat lagi, di mana saudara udah lagi tidak menuntut hak, tapi mengorbankan kepentingan saudara demi kepentingan orang lain. Tetapi para bupati yang sebelumnya yang mendahului aku sangat memberatkan beban rakyat. Bupati-bupati itu mengambil dari mereka 40 sikal perak sehari untuk bahan makanan dan anggur. Bahkan anak buah mereka merajalela atas rakyat. Tapi aku tidak berbuat demikian karena takut akan Allah. Luar biasa. Nehemia 8 ayat 9, lalu Nehemia yakni kepala daerah itu dan Imam Esra ahli kitab itu dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu berkata kepada mereka semuanya, hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu, jangan kamu berduka cita dan menangis. Wow, tembok itu berhasil dibangun dalam waktu yang sangat singkat, 52 hari saudara. Tembok itu jadi. Banyak tentangan dari Tobia, Sanballat dan Geshem difitnah, diserang sampai suatu hari mereka harus pegang trowel itu alat bangunan, satu tangan lagi pegang senjata. Tapi saudara selesai. Kenapa? Karena orang ini mempunyai hati seorang pemimpin yang tidak egois, tapi yang ingin membawa kesejahteraan bagi semua orang. Saudara, inilah tes genuineness kita. Inilah tes yang Tuhan izinkan kita lalui. Test of a repentant heart. Apakah kita punya hati yang mudah untuk bertobat? Apakah kita mempunyai hati yang lunak, saudara? Apakah kita mempunyai hati yang tidak keras, tapi lunak? Test faithfulness and trustworthiness. Apakah kita ini setia? Apakah mulai dari yang kecil-kecil, setia sama suami, setia sama istri, setia sama Tuhan, setia dengan rumah Tuhan, setia dengan anak-anak, setia di dalam pekerjaan. Saudara, maka Anda menjadi orang yang trustworthy, orang yang dapat dipercaya. Dan dalam jenjang karirmu ini, ada test of skill and hard work. And then there is the test of wisdom and anointing. Mari saudara, ini suatu perjalanan yang indah yang Tuhan sediakan bagi saudara. Tapi mulainya dari satu, repentant heart. Apakah Anda sudah puas dengan your spiritual journey? Saya mau tanya sama saudara, saya nggak menghakimi, saya nggak menegur. Saya cuma tanya, are you where you're supposed to be spiritually? Apakah Anda sudah puas dengan kerohanianmu, kedekatanmu dengan Tuhan? Apakah Anda berjalan bersama Tuhan, dekat dengan Tuhan? Saudara, firman Tuhan mengatakan, gak cukup sih kalau cuma jadi orang percaya. Banyak saudara orang percaya. Tapi firman Tuhan mengatakan, barang siapa menerima dia, diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Saudara perlu kuasa untuk gak nyeleweng. Saudara perlu kuasa untuk setia sama istri. Perlu kuasa untuk setia sama suami. Perlu kuasa untuk mencintai anak-anakmu tanpa pamrih. Perlu kuasa untuk gak nipu di dalam bisnis. Perlu kuasa untuk menjadi kesaksian yang baik bagi nama Yesus. Banyak orang percaya gak punya kuasa. Hidupnya sama aja sama semua orang lain. Nah saudara, kalau saudara mau mulai mengalami kuasa Tuhan dalam hidupmu, Anda perlu tidak cukup untuk percaya sama dia. Anda harus menerima dia. Menerima maksudnya apa? Ya menerima dia apa adanya. Dia Tuhan, ya harus diterima ketuhanannya.
Percuma saudara bilang dia Tuhan, tapi dalam hidupmu ya kamu Tuhanmu sendiri. Dia cuman kasih advice, cuman kasih usul. Baca Alkitab dianggap buku usulan. Oh, ini usul yang baik, saya akan pertimbangkan. Bukan itu saudara. Kalau saudara menerima Yesus sebagai Tuhan, apa yang dia katakan bukan jadi usulan tapi jadi perintah yang kau taati karena kau sudah memberikan suatu serah terima hidupmu dengan dia. Tuhan, aku mau hidup buat Engkau. Mulai sekarang kau berdaulat atas hidupku. Ais, sudah saudara membuat serah terima ini dalam hidupmu dengan Tuhan Yesus? Kalau belum, ini waktunya saudara. Jangan tunda-tunda lagi. Waktunya Tuhan. Hari ini kalau kau dengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Hari ini adalah hari keselamatanmu. Saudara, kalau itu saudara, ayo kita berdoa bersama-sama. Ikuti saya. Tuhan Yesus, saya mengaku saya orang berdosa. Dan upah dosa saya adalah maut. Karena dosa saya sudah dijatuhi hukuman mati. Mati kekal, terpisah dari Engkau. Tapi Engkau yang tidak berdosa, Yesus, Kau turun ke dunia hidup tanpa dosa. Dan Engkau mati di kayu salib untuk aku. Kau mati untuk dosa-dosaku. Terima kasih Tuhan. Aku mau menerima pengampunan dosa itu. Aku percaya dan aku mau menerima. Aku mau menerima kedaulatanmu dalam hidupku. Aku menerima Engkau sebagai Tuan, Raja, pemilik hidupku dan masa depanku. Aku membuka hatiku dan mengundang Kau masuk untuk duduk di tahta kehidupanku. Miliki aku Tuhan. Aku bukan milikku lagi. Aku milik-Mu. Aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Rajaku. Terimalah aku sebagai anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Amin. Saudara, telepon, nomor telepon yang ada di dalam screen ini, hubungi gereja kami di Bandung ini, IFJF Bandung. Kami siap melayani saudara, kami siap untuk berdoa dengan saudara. Ada kelas-kelas iGrow yang saudara bisa ikuti supaya saudara bisa bertumbuh di dalam iman saudara. Ada kelompok-kelompok iCare yang bisa mendoakan saudara, menguatkan saudara. Jangan sendirian, saudara perlu keluarga Tuhan mendukung, menguatkan dan mendoakan saudara. Puji Tuhan, terima kasih bahwa saudara bisa bersama-sama dengan kami pada hari ini. Dan izinkan saya berdoa sekali lagi supaya berkat Tuhan turun ke atas kita semua. Bapa yang makasih, terima kasih untuk kesempatan hari ini aku berbagi dengan IFJF Bandung. Kiranya berkat-Mu turun ke atas semua kami. Dan biarlah berkat-Mu senantiasa menyertai kami. Berkati Pastor Sammy dan seluruh jajaran, pastor-pastor, pelayan-pelayan semuanya. Semua ketua-ketua care group dan semua pelayan-pelayan Tuhan. Berkati dan semua jemaat Tuhan diberkati dengan berlimpah-limpah. Sehingga di dalam masa-masa sulit ini kami akan bangkit menjadi lebih dari pemenang-pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati.